Hai Zana Zen Channel, perkenalkan ini keluarga besar dari If Club, English is Fun Club. Kita berlokasi di area Purwakarta Wanayasa. If Club atau bimbingan belajar bahasa Inggris untuk anak-anak ini didirikan oleh Bidan Juwita Pebrara kurang lebih sudah 2 tahun. If Club itu mengajak belajar sambil bermain, karena dalam setiap kelas itu di sesinya itu pertama kita ada belajar menulis, kita ada belajar membaca, kita ada belajar melafalkan, dan yang pasti kita ada games untuk di setiap eventnya. Tidak semua anak suka dengan bahasa Inggris, tapi diharapkan dengan belajar bersama If Club Family, bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran yang sangat menyenangkan. Gimana, berminat bermain sambil belajar di If Club? Welcome back my channel, welcome back Zana Zen Channel. Apa kabar sahabat Zana Zen? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini aku mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kenapa bidan jadi guru? Pertama kita back lagi nih sama kisah hidupku ya. Intinya aku masuk bidan itu karena aku belum terlalu paham seperti apa kerja bidan itu. Aku baru lihat covernya doang, belum tahu seperti apa. Dan aku didorong oleh orang tua untuk masuk ke bidanan karena katanya cepat dapat kerja. Jadi aku ngikut-ngikut aja. Sebagai anak yang baik, aku berusaha untuk mengikuti apa permintaan orang tua. Padahal aku SNMPTN aku itu lulus di Unpad dan di UPI jurusan manajemen. Tapi aku nggak nyesal sih sebenarnya. Cuma jadi pelajaran buat teman-teman ketika memilih untuk kuliah di jurusan apa itu tidak boleh dari cuman dorongan orang tua, harus dari passion kita, keinginan kita ya. Kenapa aku jadi guru? Ya mungkin itu adalah kata-kata yang banyak ditanyakan orang ya, karena suka. Dari dulu itu sebenarnya aku lebih mengarah, kalaupun emang jadi bidan, aku tuh pengennya jadi bidan pendidik ya, karena waktu itu aku sudah terlanjur diajak menikah nih sama suami aku sekarang, yang intinya buru-buru pengen nikah ya. Padahal orang tua udah nawarin loh, mau kuliah lagi enggak? Sayang banget nggak diambil tawaran itu ya. Jadi aku itu tuh nikah muda di usia 22 tahun. Setelah lulus kuliah langsung diajak nikah dong ya. Waktu itu kerja di rumah sakit swasta di Purwakarta. Nah dari situ alhamdulillah nggak lama, 6 bulan, 5-6 bulan aku hamil. Dan dari situ udah lah ya, kita udah berpikir mau kuliah lagi juga. Enggak lah gitu ya, belum kepikiran, jadi pengasuh aja susah. Oke, jadi awalnya nih gimana sih kok terbentuk If Club itu seperti apa gitu. Jadi If Club itu kan terbentuk di tahun 2022. Sebenarnya udah mulai ngajar itu di 2022 itu di bulan Juni ya, Juni-Juli lah waktu itu ya. Berawal dari kekhawatiran aku sama anak aku, kok kelas berapa ya waktu itu, kelas berapa ya anakku, 4 gitu ya. Waktu itu kelas 4 kalau nggak salah, kok kelas 4 belum ada pelajaran materi bahasa Inggris ya. Jangan dibandingin sama kota ya, di kota mah PAUD juga udah diajarin bahasa Inggris ya, mungkin ya TK gitu ya. Aku mikirnya gitu. Intinya pertama terbesit menjadi guru itu ketika aku khawatir anak aku kelas 4 SD di sekolah dasarnya belum ada bahasa Inggris sama sekali, dan tak adanya kapan kan. Nah setelah itu, setelah merasa khawatir, aku pikir, duh gimana ya cara ngajarin di rumah biar seru gitu kan. Kalau anakku tipikalnya lebih semangat kalau kita ngajak teman, terus belajar itu ditemenin gitu loh. Dia itu lebih semangat begitu. Nah, dan aku kan punya hobi bikin video nih, bikin reels, bikin konten. Intinya aku senang banget bikin itu. Ketika aku belajar sama anak aku selalu bikinkan konten edukasi tentang belajar bahasa Inggris yang seru seperti apa. Lama-kelamaan banyaklah japrian dari orang tua, dari parents semua, ikutan dong, ikutan belajar, ikutan dong, boleh enggak gitu kan. Ya udah, aku izinkan lah, ayo boleh yuk, biar kita belajar bareng-bareng aja, anak aku biar ada temen gitu. Terus adalah beberapa orang tua yang ikut belajar sama aku waktu itu, dari 1, 2, 3, 4 sampai waktu itu 10 anak. Dan aku itu masih gratis ya, intinya masih diniatkan untuk belajar bareng aja, hayu. Tapi kan lama-lama makin banyak juga, aku juga stop ya. Intinya aku nggak mau nih, aku bukan untuk mengajarkan bahasa Inggris banyak anak gitu kan. Maksimal juga waktu itu 10 juga udah kebanyakan, jadi aku kurangi lagi gitu. Nah terus adalah salah satu orang tua yang bilang, salah satu ya temen ya sesepuh yang bilang, tuh banyak yang mau katanya gitu.
Ya udah buka aja katanya gitu, seriusin deh. Dipikir-pikir iya ya, namanya kalau diseriusin juga pasti menguntungkan. Kita bisa mengajarkan banyak anak, mengurangi keluh kesah orang tua yang belum ada bahasa Inggris di sekolah dasarnya. Ya udahlah, aku mulai buatkan kurikulum, aku mulai buatkan jadwal, aku mulai buatkan iklan untuk membuka kelas AVE Club itu, dan lama-kelamaan aku resmikanlah di bulan September tahun 2022. Dan dari situlah AVE Club mulai disebarluaskan, dan AVE Club itu mulai cari guru bantuan, dan sedikit demi sedikit makin nambah dari yang satu kelas ya 2 kelas, gurunya baru 1 nambahnya jadi nambah 2. Intinya semakin berkembang, akhirnya jadilah sekarang total anak-anak aku itu di 140 orang ya, 140 anak. Dan alhamdulillah ya, jadi banyak banget ternyata kalau ke seorang tua di pedalaman sana ya, yang mengeluhkan ternyata sampai kelas 6 pun belum ada pelajaran bahasa Inggris. Itu gimana? Bapak Menteri tolong gimana diratakan dong, disamaratakan dong. Kalau misalnya di kota misalnya ada pelajaran bahasa Inggris, tolonglah di desa juga, di pedalaman juga adain, gimana caranya gitu ya. Intinya pada saat aku denger katanya kelas 6 belum ada bahasa Inggris, pas SMP dia nggak tahu apa-apa, bingung kan. Ya itu kan aku sedih banget ya. Aduh, ya udahlah. Jadi aku waktu itu juga diminta orang tua untuk datang ke satu desa daerah, ya desa 1, desa 2 untuk buat ngajar gitu di dalam sana. Karena kan lokasi aku juga kan, rumah aku juga cukup jauh juga ya. Jadi intinya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak cinta bahasa Inggris, untuk membuat anak-anak seenggaknya tahu dasarnya sebelum ke SMP tuh nggak bingung banget ya. Dan sekarang itu kan aku buka cabang SMP ya, dan di situ juga aku dapetin anak-anak yang benar-benar dari nol langsung belajar masuk ke kelas SMP. Kasihan sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Jadi benar-benar nggak dari alfabet dulu, nggak dari numbers dulu. Intinya benar-benar membingungkan sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pejuang yang tangguh biasanya anak-anak bisa mengikuti ya. Makanya untuk mencegah anak-anak nggak belajar dari nol pas SMP, bingung kan, langsung belajar membuat kalimat ya kan, tanpa harus tahu basicnya seperti apa. Ya makanya teman-teman, aku membuka ini gitu, aku mengadakan AVE Club biar mencegah teman-teman bingung dari segi pelajarannya, dari segi nambah kosakatanya ya harus seperti apa. Tapi alhamdulillah ketika nih anak-anak aku nih sudah belajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6, masuk SMP itu alhamdulillah sudah wah keren banget ya. Banyak komentar dari orang tua, alhamdulillah anak aku masuk SD ternyata Inggrisnya nilainya paling besar, ternyata anak aku sekarang suka belajar bahasa Inggris, semangat banget belajarnya, terus masuk SMP sekarang nggak susah gitu ya. Jadi senang sama bahasa Inggris kalau ketika ngerasa Inggris itu mudah ya. Jadi intinya gitu. Oke teman-teman, gimana Bunda? Ada yang tanyakan atau boleh berkomentar, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Mungkin cukup itu aja yang bisa aku share ya, karena dari rasa kekhawatiran, yang kedua dukungan dari orang luar, dan akhirnya terbentuklah AVE Club English is Fun Family ya. Mudah-mudahan AVE Club semakin maju. Terima kasih juga untuk guru-gurunya yang sudah membantu AVE Club dengan senang hati, dengan happy gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya juga makin pintar, makin happy belajar bahasa Inggris, dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses, nantinya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan bisa bersaing di dunia pekerjaan nantinya. Karena zaman sekarang loh, bahasa Inggris itu penting banget guys ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share. Tunggu video baru selanjutnya. Bye-bye.